Halo semuanya, kali ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu yang namanya struktur kontrol keputusan, atau mungkin bahasa singkatnya disebut dengan percabangan, if else, ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu terkait apa sih if statement itu. Jadi, if statement itu merupakan suatu statement yang akan dieksekusi jika dan hanya jika ekspresi boolean atau kondisinya itu bernilai yang namanya true. Jadi, contoh nih ya, analogi misalkan, kita kan hanya akan mendapatkan suatu hadiah jika kita memang layak mendapatkannya. Contoh nih, kamu akan dapat misalkan PlayStation jika kamu ranking 1. Misalkan dulu pas di SMP atau mungkin SMA. Artinya apa? Kamu harus ranking 1 dulu biar kamu bisa dapat PlayStation-nya. Gitu kan? Kondisi itu harus dipenuhi terlebih dahulu baru bisa kamu dapatkan hasilnya. Contoh lain misalkan gitu kan. Kamu harus bisa programming supaya bisa dapat nilai A di mata kuliah pemrograman dasar. Artinya apa? Nilai A ini hanya akan diberikan kalau memang kamu bisa programming. Kalau nggak bisa, nggak memenuhi gimana? Ya nggak dapat A, gitu kan? Nah, gimana cara penulisannya? Itu bisa dilihat di sini, gitu ya. Jadi kalau untuk Java, itu adalah if, kurung buka, kondisi kurung tutup, kurawal buka, apa hasil yang dia dapat, baru kurang kurawal tutup. Jadi kalau kayak tadi, misalkan, jika saya ranking 1, saya akan dapat PlayStation. If saya ranking 1, maka saya akan dapat PlayStation. Dapat PlayStation-nya itu adalah statement sequence-nya. Untuk Python, itu lebih mudah sebenarnya dituliskannya. Karena dia tidak menggunakan kurung dan kurung kurawal sama sekali. Jadi dilihat di sini, polanya sama, cuma bedanya nggak pakai kurung dan kurung kurawal. Dan dia ada tambahan titik 2 di ujung. Itu aja. Nah, di sini kondisi dan ekspresi ini harus menghasilkan yang namanya nilai boolean. Jadi kayak nanya, dipenuhi atau tidak. Kayak tadi, kamu ranking 1 atau tidak? Kan nggak ada ya jawaban yang nggak tahu gitu kan. Pasti jawabannya antara iya atau tidak. Nggak ada juga jawabannya kira-kira. Kayaknya ranking 1. Nggak kan. Pasti antara ya atau tidak. Nah, di sini kita mulai menggunakan yang namanya tadi. Minggu lalu kita ada bahas, yaitu terkait dengan boolean atau bilangan logika. Oke, nah block statement ya atau aksi yang akan dilakukan jika kondisi dipenuhi itu untuk Java akan menggunakan kurung kurawal, sedangkan kalau Python itu menggunakan yang namanya indentasi. Jadi satu tab lebih dalam. Ini kurang lebih flow-nya gitu ya. Jadi kondisi itu kalau dipenuhi baru dia akan menjalankan aksinya. Jadi dia akan dapat hadiah kalau memang dia ranking 1. Kalau tidak ranking 1 berarti dia akan langsung turun ke bawah. Dia tidak akan diberikan hadiahnya. Seperti itu. Ini contoh program untuk nilai. Lihat ya yang Java ya. Java di sini gitu kan. Misalkan kita punya nilai yaitu nilainya 68. Nah, kita tanya, apakah nilainya lebih besar daripada 55 nggak sih? Kalau misalkan lebih besar sama dengan 55, berarti kita bilang, oh selamat, kamu lulus untuk mata kuliah ini. Misalkan ya, batasnya 55. Lalu berikutnya kita ada kurung kurawal tutup. Hal yang sama juga untuk Python. Lihat ya, cuman bedanya untuk di Python lebih simpel, yaitu tidak perlu pakai kurung, baik kurung biasa ataupun kurung kurawal. Gantinya apa? Gantinya ada titik 2 di sini, dan ada tab yang lebih dalam. Oke, itu yang namanya if. Jadi kalau di if statement, ya, ada kondisi yang harus dipenuhi. Kalau kondisi tersebut dipenuhi, maka kita dapat sesuatu. Kalau tidak, ya sudah, kita tidak dapat apa-apa. Kadang ada beberapa kondisi sebenarnya. Jadi kalaupun dia tidak dipenuhi, maka si orang itu akan diberikan sesuatu juga, misalkan. Anggaplah misalkan gini ya. Oke, kamu kalau misalkan bisa pemrograman gitu ya, maka kamu akan dapat nilai A. Selain daripada itu, kamu tetap akan dapat nilai. Cuman nggak tahu nilainya apa. Nah, itu menggunakan yang namanya if-else statement. Jadi kayak kita pasti akan memberikan sesuatu, cuman pemberiannya itu beda-beda. Kalau kondisinya dipenuhi, mungkin dia akan dapat mungkin nilai A. Tapi kalau tidak dipenuhi, berarti dia akan dapat misalkan nilai yang lain.
Gimana cara pakainya kalau untuk if-else statement? Intinya, polanya itu sama dengan if statement. Jadi kalau kondisi dipenuhi, dia akan melakukan aksi, gitu ya. Jadi kalau dipenuhi, di sini true, dia akan melakukan aksinya. Kalau tidak, dia akan melakukan else-nya atau lainnya. Jadi di sini kalau kondisinya bernilai false, dia tetap akan dapat sesuatu. Akan tetap ada kode yang dieksekusi. Caranya gimana? Caranya kita menambahkan else di bagian bawah setelah if-nya. Jadi tadi kalau ada if, di bawah setelah kurung kurawal tutup, kita tambahkan else, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kalau di Python berarti else titik dua, gitu ya. Nah, ini contoh kalau misalkan ternyata ada banyak kondisi. Jadi misalnya kondisinya nggak cuma dua. Kan tadi kan dibilang, oke kalau kamu pintar pemrograman, kamu bisa dapat mata kuliah pemrograman nilainya A. Selain daripada itu, kamu dapat nilai kan. Nah, permasalahannya nilainya apa? Nah, bisa ditanya dengan menggunakan if else gitu ya. Atau else if statement. Jadi kayak bilang, oke, kalau kamu nggak pinter banget, ya mungkin kalau kamu pinternya so-so, mungkin kamu bisa dapatnya B. Tapi kalau misalnya kamu pinternya ya pas-pasan, mungkin C. Selain daripada itu, misalnya kamu pasti dapatnya D, misalkan. Atau mungkin E. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya else if dan else. Else if berguna ketika kita misalkan ada kondisi lain yang harus dipenuhi. Kondisi lain mungkin yang tidak sesulit kondisi pertama untuk dipenuhi. Nah, untuk Python, else if-nya diganti dalam bentuk elif. Sintaksnya kurang lebih sama, jadi ada urutan. Dan ini akan dijalankan dari urutan pertama sampai ke paling bawah. Jadi else ini kayak sisa lah, hadiah hiburan lah istilahnya gitu ya. Kalau kamu nggak mau nih kondisi satu, kondisi dua, dan seterusnya, maka ya udah dapat hadiah hiburan. Else if ini bisa banyak, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kayak tadi ya, bisa dapat A, B, C gitu kan. Oh berarti ada dua else if kan? Karena yang pertama if-nya itu untuk A, lalu else if-nya untuk B dan C. Sisanya baru E misalkan. Nah itu masuknya else. Nah ini contoh program untuk yang um, if ya. Jadi kalau dilihat di sini kan dia mengecek gitu kan. Oke, sekarang kamu coba tebak nomor 1 sampai 10. Terus misalnya kita tebak ya. Kita tebak terus kita lihat apakah jawabannya sama nggak sih dengan yang sudah kita definisikan. Jadi kalau dia adalah 7, maka berarti kita bisa bilang jawabannya benar. Selain daripada itu kita bilang apa? Jawabannya berarti salah. Gimana caranya? Di bawah sini tambahin else, kurung kurawal buka, lalu sistem out println, salah bro, baru kurung kurawal tutup. Kalau Python gimana? Python sama juga ya. Jadi di bawah sini gitu kan, else ya, titik dua, baru kita bilang print jawaban salah gitu. Oke, itu terkait dengan if, else if, dan else ya. Jadi if itu sebenarnya kan adalah percabangan. Kalau kondisinya dipenuhi, dia akan dapat sesuatu. Else if berarti adalah kondisi yang kedua atau ketiga ya, yang harus dipenuhi. Kalau misalkan yang pertama tidak dipenuhi. Lalu else adalah sisanya, hadiah hiburan. Jadi apapun yang terjadi kalau dia tidak bisa dapat semua kondisi yang di atas, maka dia akan dapat yang ada di else. Nah, ada yang namanya nested if. Nested if itu adalah if di dalam if. Mungkin pernah lihat ya, mungkin ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, kan mungkin ada kondisi pertama nih yang harus dipenuhi dulu, baru setelah kita masuk, baru berikutnya ada kondisi lain, ternyata yang harus dipenuhi lagi, gitu ya. Contoh nih, misalkan ya, kita pengen dapat yang namanya SIM. SIM berarti kondisi pertama yang harus kita penuhi apa? Kita berarti harus cukup umur dulu. Kalau nggak cukup umur, kita nggak akan bisa diproses SIM-nya, gitu kan? Berarti if umurnya cukup, baru dia diproses SIM-nya. Nah, ketika diproses SIM-nya, sebenarnya ada if lagi kan? Jika kamu bisa menyetir, baru kamu dapat SIM. Kalau nggak bisa, nggak dapat. Mau umurnya 30, 50, 70, tetap nggak dapat gitu kan? Nah, ini kurang lebih sama.
Jadi ada if gitu ya, if, lalu kondisi satu. Tadi misalkan kondisi satu, oke, berarti umurnya cukup apa enggak? Begitu umurnya cukup, maka dia tanya lagi, apakah misalkan kamu bisa menyetir atau tidak? Kalau bisa menyetir, baru dia dikasih SIM-nya. Nah, kalau contoh yang di sini misalkan, pertama, apakah I-nya 10 atau bukan? Kalau I-nya 10, maka dia tanya, J-nya lebih kecil daripada 20 enggak? Kalau lebih kecil, berarti lakukan A sama dengan B. Kalau ternyata tidak, berarti ya udah, A-nya dibiarkan apa adanya. Berikutnya, ada if yang kedua. K-nya lebih besar daripada 100 enggak? Kalau iya, maka C diisi dengan D. Selain daripada itu, kalau ternyata K-nya lebih kecil sama dengan 100, maka A-nya diisi dengan C. Nah, kalau sudah, baru berikutnya ada else. Else A-nya diisi dengan D. Perhatikan di sini bahwa di sini untuk if yang ada di dalam kita tidak menggunakan kurung kurawal. Kenapa? Karena ini hanya satu statement, gitu ya. Hanya satu instruksi yang perlu dilakukan. Jadi ini sebenarnya untuk memudahkan programmer supaya nggak perlu tulis panjang-panjang. Tapi memang kelemahannya apa? Susah dibaca, ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalkan pengen jadi programmer yang baik, sebaiknya yang kayak gini tidak terlalu dibiasakan. Karena nanti yang baca kodenya itu nggak cuma kamu, tapi teman-teman kamu juga, gitu kan? Sesama programmer lain. Oke, nah ini juga berlaku untuk versi Python ya. Jadi cuman beda, tidak ada kurung kurawal dan kurung biasanya. Lalu digantikan dengan titik dua. Nah, di sini kalau dilihat yang mana nih if pasangan else ya dari A sama dengan C dan A sama dengan D. Jadi kalau di sini A sama dengan C itu pasangannya else-nya itu adalah if-nya yang K lebih besar daripada 100. Karena polanya selalu else itu ya adalah kondisi sisa untuk if yang paling dekat dengan dia. Yaitu di sini adalah K lebih besar daripada 100. Yang mana yang untuk A sama dengan D? A sama dengan D berarti itu adalah untuk if yang paling atas, yang paling dekat dengan dia. Lihat di sini, yang paling dekat dengan dia itu adalah I sama dengan 10. Kenapa nggak K lebih besar daripada 100? Karena ini ada if yang ada di dalam dari if yang pertama ini. Jadi dia hanya mengecek if yang paling dekat dan scope-nya setara dengan dia. Seperti itu. Perhatikan juga di sini kalau untuk di Java kita pakai kurung kurawal ya di sini ya, di yang atas. Kenapa? Ya karena di sini statementnya lebih dari satu. Apa yang dilakukan ketika aksinya dipenuhi, kondisinya dipenuhi, itu lebih dari satu. Oke, sekarang berikutnya. Gimana cara menghasilkan angka acak? Jadi kalau misalkan nanti butuh gitu ya di praktikum. Nah, ini bisa dengan menggunakan angka acak sama dengan integer, math random kali 100 di plus 1. Gitu ya. Jadi di sini akan menghasilkan angka acak untuk nilai 0 sampai 99. Oh, ini kalau plus 1 berarti sampai 100. Gitu ya. 1 sampai 100. Tapi nanti tergantung kebutuhan. Kalau nggak mau di plus 1 ya berarti 0 sampai 99. Gitu kan. Terus kalau misalkan maunya cuman dikomain doang gitu kan. Jadi 0 sampai 1 tapi bisa koma gitu ya 0,01 0,1 sampai 0,99 gitu ya. Nggak usah dikali 100 gitu. Itu juga boleh ya. Kalau untuk Python sama ya, cuman bedanya di sini kita perlu import random dan pakainya adalah random.readIn. Lalu di sini ada range-nya. Range-nya berarti 1 sampai 100. Kenapa di sini tuliskan 101? Karena ini adalah batas atas. Jadi kalau kita tulis 101 maka maksimumnya adalah 100. Begitu. Sekarang kita masuk ke yang namanya if single statement ya. Jadi misalkan nih ada nomor kita isi dengan 3. Lalu resultnya gitu ya, resultnya kita pengen tahu nih apakah ini ganjil atau genap. Nah, single statement itu maksudnya apa? Single statement adalah if yang bisa dituliskan dalam bentuk satu baris. Jadi kalau kalian tuliskan seperti ini, maka ini otomatis sama maknanya dengan kalau if kondisi ini dipenuhi, maka aksinya adalah menampilkan tulisan ganjil. Selain daripada itu, dia akan tuliskan genap. Jadi di sini result itu akan berisi ganjil kalau ternyata numbernya itu tidak habis dibagi 2.
Jadi kalau numbernya di modulo 2, itu nilainya sama dengan 1. Tapi kalau ternyata ini tidak dipenuhi, berarti result akan diisi dengan yang namanya genap. Jadi kondisinya adalah yang warna merah, sedangkan aksinya itu adalah yang warna kuning. Ganjil itu kalau kondisinya dipenuhi, genap adalah kondisinya kalau tidak dipenuhi. Nah, di sini sebenarnya ini maknanya sama dengan yang kedua, gitu ya. Jadi jika number modulo 2 sama dengan 1, maka resultnya diisi dengan ganjil. Selain daripada itu, resultnya diisi dengan genap. Tapi ya, walaupun ini kelihatannya lebih enak gitu kan, karena pendek nulisnya, ini tidak mudah dibaca. Jadi kan kalau orang baca kan dia harus ngerti dulu ya bahwa apa yang dimaksud dengan tanda tanya, apa yang dimaksud dengan titik dua gitu ya. Kalau kita pakai if, lihat yang di bawah, ini kan lebih enak dibaca. Jadi sebaiknya sih kalau tidak terpaksa, mending pakai yang kedua. Begitu. Oke, sekarang kita akan bahas kesalahan-kesalahan umum gitu ya. Pertama, kesalahan umumnya adalah kondisi pada statement if bukan merupakan nilai boolean. Jadi misalkan di sini nomor, kita isi 0, terus jika nomor gitu kan. Ini bakal masalah. Entah menghasilkan error, atau nanti akan menghasilkan bug. Jadi misalkan kondisinya selalu dipenuhi. Berikutnya lagi, menggunakan tanda sama dengan untuk perbandingan yang menggunakan sama dengan. Jadi ingat kalau di kondisi, ya di kondisi, ketika kita akan mengecek apakah benda ini bernilai X, maka kita akan menggunakan sama dengan sama dengan. Nggak boleh cuma satu sama dengannya. Gitu ya. Jadi di sini misalkan ya, contoh yang di sini, ini contoh yang salah. Nggak boleh nih cuma satu sama dengan, harus dua. Gitu. Nah, di sini bagaimana kalau untuk tipe data boolean? Kalau misalnya kita punya dua variabel dan tipenya boolean, kita kan sebenarnya biasanya pakai cara begini ya. Kalau is smart-nya true dan is lazy-nya tidak true atau salah. Sebenarnya bisa dipersingkat dengan menggunakan seperti ini. Kalau is smart dan tidak lazy. Jadi boleh seperti ini. Tidak harus dipakai sama dengan true, atau mungkin tidak sama dengan true, atau mungkin sama dengan false. Begitu. Oke, sekarang kita akan coba ya, gimana untuk ya explore lebih jauh terkait dengan if gitu ya. Jadi anggaplah kita punya variabel W gitu kan diisi dengan 33, variabel X diisi dengan 100, lalu ada Y itu 100,1, lalu ada Z, Z ini 100 dibagi 3. Lalu ada A ini berisi hasil. Apakah X sama dengan Y gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini X-nya berapa tadi? X-nya adalah 100, Y-nya adalah 100,1. Sama nggak? Nggak ya. Berarti dia bernilai false. Berikutnya lagi, B. B ini bernilai hasil apakah W sama dengan Z. W-nya berapa tadi? 33. Z-nya 100 dibagi 3. Sebenarnya kalau di matematika kan 100 bagi 3 itu kan harusnya 33,3333, ya kan? Betul? Nah, tapi permasalahannya di sini, ketika kita menuliskan 100, ini sebenarnya dianggapnya sama komputer itu sebagai bilangan bulat. Dan 3 ini juga sebagai bilangan bulat. Nah, Java itu begitu tahu, oh ini bilangan bulat dibagi bilangan bulat, dia sok pinter. Sok pinter bilang, oh ya berarti hasilnya kalau kayak gitu, bikin bilangan bulat aja. Jadi hasilnya nanti ujungnya adalah 33 juga. Komanya dibuang. Artinya, kalau dibilang apakah W sama dengan Z, ya berarti dibilangnya sama. Begitu. Berarti nanti kalau dicetak, ini berarti di sini tadi nilai A itu berarti adalah salah, sedangkan nilai B adalah benar. Berikutnya, A sama dengan 5. Lalu sekarang berikutnya ditanya, jika A++ lebih kecil daripada 5. Ingat, kalau A++ berarti A-nya dipakai dulu, baru setelah itu dijumlahkan. Dipakai di mana? Di kondisi ini. Berarti A-nya tadi berapa? 5. 5 lebih kecil daripada 5 enggak? Enggak. Berarti tidak dipenuhi. Maka ini tidak dicetak. Berikutnya yang kedua, plus plus A. Perhatikan tadi, yang kita lakukan adalah A++. Berarti 5 sudah ditambah 1. Jadi 6. Terus di sini dibilang plus plus A. Artinya nilai A yang sekarang, yaitu 6, ditambah 1 dulu.
Baru setelah itu dimasukkan ke dalam perbandingan. Baru dicek apakah nilainya 7 atau tidak. 6 tambah 1 berapa? 7. Maka nilainya menjadi true. Dan akan dicetak blok 2. Berikutnya, oh tadi udah 7 ya A-nya. Sekarang A min min. Perhatikan di sini, berarti A-nya dipakai dulu, baru dikurangin. Berarti 7, apakah lebih besar sama dengan 7? Enggak. Betul. Karena sama, berarti dicetak blok 3. Jadi dari 3 ini yang dicetak adalah yang kedua dan ketiga. Berikutnya, kalau Python ya. Python sebenarnya caranya kurang lebih sama ya. Nah, cuma di sini kita tuliskan kodenya dalam bentuk kode Python. Beberapa hal yang perlu diingat, nih, pertama di sini, di line 2, di baris 2. Lihat, kalau kita ingin menggabungkan beberapa statement jadi satu baris, itu bisa pakai pemisah titik koma, kayak yang ada di Java, gitu ya. Hal ini berlaku juga untuk yang baris 1. Jadi nggak perlu tuh nanti dipisah barisnya jadi panjang, itu nggak usah, gitu ya. Sama juga ya, ini ya, yang dicetak yang mana itu kurang lebih sama dengan yang di Java. Oke, nah sekarang kita akan bahas sedikit tentang yang namanya program visualization. Dan di sini harapannya bisa membantu teman-teman juga untuk memahami cara kerja program seperti apa. Nah, ada yang namanya Python tutor, tapi walaupun namanya Python tutor, dia juga bisa memvisualisasikan Java. Apa sih yang divisualisasi? Yang divisualisasi adalah variabel-variabel yang disimpan dan juga kerjanya, cara kerja dari program yang sudah kita buat. Nah, kita akan coba ya, kita akan coba testing di sini. Jadi pertama masuk ke Python tutor ya. Lalu berikutnya start writing and visualizing code. Sebenarnya di sini kita juga bisa untuk yang Java kalau misalkan mau. Nah, cuman di sini aku contohin yang Python dulu. Jadi kita klik. Nah, di sini tinggal dituliskan kodenya mau seperti apa. Bahkan kalau mau di copy, gitu di copy dari kode yang sudah dituliskan sebelumnya itu juga boleh. Misal nih, X sama dengan 10. Lalu berikutnya lagi saya bilang Y sama dengan 5. Lalu saya bilang lagi if X sama dengan Y, maka yang dilakukan adalah anggaplah print AAA, gitu kan. Lalu selain daripada itu, else saya print BBB. Oke. Oke, jadi di sini kita punya input, gitu. Kita punya dua variabel. Pertama nilainya 10 untuk X, lalu yang kedua adalah 5 untuk Y. Lalu kita akan tanya, apakah X sama dengan Y nggak sih? Oke, sekarang kita visualize. Oke, nah di sini perhatikan ya, ada lambangnya yang warna merah, itu artinya adalah baris yang berikutnya yang akan dieksekusi. Tadi kita mulai dari kosong ya, karena dari kosong berarti baris yang dieksekusi pertama adalah X sama dengan 10. Maka kita next. Perhatikan di sini, bahwa nilai X itu sudah diisi dengan 10. Kita punya variabel namanya X. Berikutnya lagi, yang akan dieksekusi apa berikutnya? Y sama dengan 5. Kita next. Nah, berarti sekarang kita punya dua variabel, satu 10, satu 5. Oke, berikutnya sekarang dia nanya, apakah X sama dengan Y? Karena tidak ya, karena X-nya 10, Y-nya 5, berarti kan tidak sama ya. Karena tidak sama, maka dia pindah ke else. Else-nya ngapain? Print BBB. Perhatikan di atas, di sini. Ini adalah output yang kita punya, yaitu BBB. Seperti itu. Nah, kalau misalkan pengen kembali lagi, cek lagi kodenya, tinggal edit this code. Nah, gimana kalau input? Ya sudah, sama ya. Tinggal di sini misalkan input. Nah, lalu tinggal dijalankan lagi. Oke, misalkan di sini, oke. Nah, lihat di sini. Baris pertama yang perlu dijalankan adalah X sama dengan input. Maka kita perlu masukkan nih inputnya berapa. Misalkan saya pengen masukinnya 5. Submit. Oke. Berarti sekarang X itu kan tadi diisi dengan input ya. Input kita berapa tadi? 5. Berarti X diisi dengan 5. Lalu baris berikutnya apa? Y diisi dengan 5. Maka kita punya dua variabel XY, keduanya nilainya 5. Baris berikutnya apa yang dicek? Yang dicek adalah X sama nggak sih dengan Y? Kalau dilihat sama ya. Karena sama, berarti dia akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu menampilkan AAA.
Kita next lagi, lihat. Maka yang ditampilkan di layar adalah AAA. Dan ini juga berguna untuk banyak hal ya. Jadi misalkan untuk ngecek error gitu kan. Jadi apakah variabel yang kita pengen nilainya jadi tertentu itu sesuai nggak? Lalu cek alur, apakah alurnya sesuai atau tidak gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman belajar pemrograman gitu ya, lalu pusing gitu kan, cara kerja program yang sudah dibikin seperti apa, bisa coba yang namanya Python Tutor. Ini gratis ya, tidak berbayar. Jadi bisa dipakai sesukanya gitu ya. Oke, seperti saja. Terima kasih.